Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Holil Qaumas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Tak hanya Yakut, mantan staf khususnya saat masih menjabat Menak Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex juga jadi tersangka. KPK menyebut akan segera menahan Yakut dan Gus Alex, namun untuk nilai kerugian negara hingga kini masih dihitung. Terkait dengan dugaan aliran uang dari pihak-pihak PIHK atau Biro Travel Haji kepada oknum di Kementerian Agama ini. Dari perbuatan melawan hukum yang bersangkutan ini, maka kemudian penyidik menetapkan tersangka kepada dua orang, yaitu saudara YCQ dan saudara IAA. Tentunya, tapi bukan nanti hari ini ya, tentunya nanti kita. Nanti kami akan update. Saat ini masih menunggu finalisasi dari kawan-kawan BPK. Kita tunggu kalkulasinya sampai nanti selesai. Sementara itu, kuasa hukum Yakut menyebut menghormati proses hukum di KPK. Pihaknya menjunjung asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan. Sebelumnya, KPK telah menaikkan status penanganan perkara ini ke penyidikan sejak Agustus 2025. Kasus ini bermula dari pemberian 20.000 kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia. Kuota seharusnya dibagikan 92% untuk kuota reguler dan 8% untuk kuota haji khusus. Namun Yakut malah membagikan 10.000 kuota untuk reguler dan 10.000 kuota untuk haji khusus. KPK menduga kuota khusus tambahan tersebut diperjualbelikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya bergerak merespon laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan komika Panji Pragiwaksono dalam pertunjukan stand-up komedi bertajuk Mens Rea. Polisi mulai melakukan analisis terhadap sejumlah barang bukti yang dilampirkan pelapor. Polda Metro Jaya mulai menindaklanjuti laporan terhadap komika Panji Pragiwaksono terkait dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama melalui acara stand-up komedi berjudul Mens Rea. Kasubdit Penmas Bithumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Reonald Simanjuntak mengatakan, tim penyelidik akan menindaklanjuti pelaporan tersebut. Reonald juga meminta masyarakat memberi ruang kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan ini. Rangkaian penyelidikan akan dilakukan termasuk menganalisis barang bukti yang telah diberikan pelapor. Ya, tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam tanda kutip Mens Rea. Ya. Jadi penyidik akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya RARW, saudara RARW, ya. Kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik. Kami mohon kepada rekan-rekan media dan para seluruh masyarakat berikan waktu kepada rekan-rekan penyelidik untuk masalah proses penegakan hukumnya. Jadi kawan-kawan penyelidik pasti akan melakukan klarifikasi dan mengkombinkan nanti akan mengumpulkan alat bukti ya dari apa yang disampaikan oleh pelapor tentang terlapor untuk membuktikan apakah ada perbuatan pidana dari kegiatan yang bertajuk tanda kutip Mens Rea tersebut. Sebelumnya, Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Pemuda Muhammadiyah resmi melaporkan Panji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya. Panji Pragiwaksono dituduh telah menimbulkan kegaduhan dan memecah belah bangsa. Materi stand-up komedi yang dibawakan Panji dalam acara Mens Rea dinilai telah menimbulkan keresahan bagi anak muda dari kelompok Nahdliyin dan juga Muhammadiyah. Dari Jakarta, Amrina Rida, Andri Setiawan, Oki Mahendra, iNews melaporkan.
Komika Panji Pragiwaksono merespon terkait laporan polisi yang ditujukan kepadanya imbas dari materi stand-up komedi yang dalam pertunjukan Mens Rea dinilai membuat kegaduhan. Alih-alih menunjukkan kekhawatiran, Panji justru mengungkapkan rasa terima kasih atas gelombang dukungan yang ia terima dari masyarakat. Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo disebut telah memaafkan 2 tersangka kasus ijazah palsu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Pihak Jokowi menyebut perdamaian ini dapat menjadi pertimbangan polisi untuk mencabut status tersangka. Sekretaris Jenderal Relawan Jokowi atau Rejo, Muhammad Rahmat, menyebut Presiden ke-7 Republik Indonesia memaafkan 2 tersangka kasus ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Pihaknya berharap Polda Metro Jaya dapat mempertimbangkan pencabutan status tersangka. Sebelumnya, Egy dan Damai Lubis menyambangi rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah Kamis lalu. Mereka menggelar pertemuan tertutup. Ini buku buat Pak Jokowi ya, Prof? Egy Sujana memberikan hadiah buku untuk Jokowi sebelumnya telah disampaikan melalui Rejo pada 16 Desember 2025. Ini saya tanda-tangani untuk saudaraku seiman, seislam, Bapak Joko Widodo. Insya Allah beliau itu CBM, cerdas, berani, militan. Dari Rejo mendampingi Bapak Egy Sujana beserta Bapak Hari Damai Lubis dan pengacara Bapak Egy Sujana Ibu Eli Daneti berkunjung ke kediaman Bapak Jokowi, Presiden RI yang ke-7. Alhamdulillah pertemuan berjalan dengan sangat baik. Kami semua disambut dengan sangat baik oleh Bapak Jokowi dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi perekat bagi kesatuan bangsa kita yang akan datang. Adapun dalam kasus ijazah Jokowi, 8 orang ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan pakar telematika Roy Suryo. Kasus berawal dari laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pelatih baru